70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-285 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Meisin, Herman sebagai Wong Yin, Yanuar sebagai Ratanca, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Meisin sama sekali tidak tahu. Entahlah, mengapa sekarang hasratnya untuk sembuh mendadak timbul. Jiwanya menjadi lapang, dan pikirannya menjadi tenang. Dia menuruti saja apa yang menjadi perkataan Tabib Wong. Setelah Tabib Wong keluar bersama Ratanca, Meisin segera menanggalkan seluruh pakaiannya. Kemudian tubuh yang putih dan mulus itu pun mulai tercelup di dalam pengaran yang berisi rebusan daun pangkaja. Aneh sekali. Ada semacam perasaan nyaman menjalar ke relung-relung hatiku yang paling dalam. Entahlah, mengapa sekarang aku tidak merasakan kekhawatiran lagi. Tiba-tiba saja aku menjadi penuh semangat. Ya, aku harus sembuh. Kalau aku tidak bisa sembuh, maka aku tidak mungkin bisa lagi bertemu dengan Ayu Mandira. Oh, Sang Yang Widi, penguasa seluruh alam semesta ini. Turunkanlah rahmat penyembuhanmu. Berilah aku kesembuhan. Jauhkanlah diriku dari penyakit yang selama ini menggerogoti semangat hidupku. Aku percaya kau pasti akan menurunkan rahmatmu. Sudah sejak tadi, Kakak Meisin berendam di dalam pengaron. Sampai sekarang, belum juga muncul. Nona Meisin harus berendam sampai tengah malam nanti, Ratanca. Ini sudah merupakan suatu persyaratan. Tengah malam nanti, dia akan mengakhiri berendam. Kemudian, kita akan meneruskan dengan upacara berikutnya. Upacara apa lagi, Bapak Wong? Nona Meisin akan menjalani pembedahan, Ratanca. Karena itu, harus dipersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Tidak boleh terburu-buru. Segala sesuatunya harus dilakukan dengan penuh keyakinan. Kita harus membantu Nona Meisin agar memperoleh kepercayaan diri yang lebih besar, Ratanca. Tapi kasihan sekali Kakak Meisin, Bapak Wong. Nanti dia pingsan lagi. Tubuhnya kelihatan semakin melemah. Pertanyaanmu cukup bagus, Ratanca. Tapi kau masih terlalu bocah, sehingga pengalamanmu masih sangat kurang. Itulah sebabnya kau selalu diliputi kekhawatiran. Tidak, Ratanca. Nona Meisin tidak akan pingsan lagi. Air rebusan daun pangkaja akan ikut membantu menguatkan tubuhnya yang semakin lemah. Percayalah padaku, Ratanca. Tapi kok lama sekali, Bapak Wong? Sepertinya hari sudah sangat malam. Kok Kakak Meisin belum juga muncul? Kita tunggu sebentar lagi, Ratanca. Kita tunggu saja di sini. Ratanca terdiam, tidak bertanya-tanya lagi. Untuk sesaat lamanya mereka terdiam. Mereka hanya duduk menunggu Meisin selesai berendam. Beberapa saat kemudian, Meisin kelihatan muncul dari ruangan biliknya. Oh, lihat Bapak Wong. Ya. Lihat, Kakak Meisin sudah selesai berendam. Rupanya Nona Meisin sudah menyelesaikan tahap kedua. Benar apa yang telah Bapak Wong katakan. Tubuh saya rasanya menjadi lebih segar. Tubuh saya menjadi lebih enteng sekali.
Apakah kakak Mesin tidak kedinginan berendam malam hari begini? Tidak, Ratanja. Tubuh saya bahkan terasa sangat hangat. Sungguh nyaman rasanya berendam dalam air rebusan daun pangkaja. Sekarang, marilah kita lanjutkan persyaratan berikutnya, Nona Mesin. Baiklah, Bapak Wong. Apalagi yang harus saya kerjakan? Silakan duduk, Nona. Ratanja? Iya, Bapak Wong. Apakah ramuan obat itu tadi sudah kau tumbuk dengan halus? Sudah, Bapak Wong. Ini, sudah saya tempatkan di dalam kuali. Lihatlah, Bapak Wong. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan kepada Nona Mesin. Ramuan daun-daunan yang ditumbuk halus ini nanti akan berkhasiat membius sebagian kecil tubuh Nona. Ramuan ini terdiri dari 2 macam tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, ramuan ini terdiri dari daun yang bernama pati rasa. Daunnya kecil-kecil, agak panjang, dan bentuknya seperti jari-jari tangan manusia. Daun pati rasa ini berkhasiat sekali untuk mematikan segala rasa. Tapi daun pati rasa ini tidak bisa bekerja dengan baik kalau tidak dicampur dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Tumbuh-tumbuhan apa? Tahukah kau namanya, Ratanja? Tumbuh-tumbuhan air, Bapak Wong. Lumut. Ya, benar. Tumbuh-tumbuhan air atau lumut yang bernama Alistiwa Banyu. Lumut ini juga berkhasiat meredam atau menyerap rasa sakit. Jika mereka ditumbuk dan dicampur menjadi satu, kemudian diborehkan ke tubuh manusia, maka bagian yang terkena boreh itu akan mati rasa untuk sementara waktu. Jadi, saya harus memboreh seluruh tubuh saya dengan ramuan obat ini, Bapak Wong? Tidak perlu seluruh tubuh, Nona Mesin. Cukup sebagian saja. Mulai dari tulang rusuk atas sampai sebatas pinggang. Kapan saya harus memborehnya? Sebaiknya Nona Mesin makan lebih dulu. Kemudian istirahat sebentar. Dan sebelum tidur nanti, Nona boleh memboreh tubuh Nona dengan ramuan daun-daunan ini. Baiklah, Bapak Wong. Saya akan mengerjakan segala apa yang Bapak Wong perintahkan kepada saya. Nah, saya kira cukup, Nona Mesin. Oh ya, hampir lupa. Setelah diboreh nanti, memborehnya yang agak tebal. Ya, Nona harus membungkus bagian tubuh yang terkena boreh dengan kain bersih. Iya. Dan bungkus itu boleh Nona buka besok pagi. Baik, Bapak Wong. Nah, Ratanja, sekarang marilah kita istirahat. Upacara ini akan kita teruskan besok pagi. Sekarang biarlah Nona Mesin juga beristirahat. Rasanya tebal sekali bagian tubuhku yang terkena boreh ramuan daun-daunan buatan Bapak Wong. Rasanya tebal dan dingin. Sungguh aneh cara penyembuhan yang ditempuh Bapak Wong. Barangkali penyakitku ini untuk percobaan Bapak Wong menggunakan ilmu pengobatan yang baru. Apakah Bapak Wong nanti akan bisa berhasil? Kalau misalnya sampai gagal, apakah yang akan terjadi pada diriku ini? Biarlah tubuhku ini dipergunakan untuk percobaan ilmu pengobatan yang baru. Mudah-mudahan saja Bapak Wong berhasil. Dengan begitu, ilmu pengobatan ini bisa digunakan juga untuk orang lain. Tadi Bapak Wong mengatakan masih ada lagi tahap berikutnya yang harus kujalankan sebelum tubuhku disobek dengan bisu bedah. Apalagi yang harus kulakukan? Sungguh mengerikan penyakitku ini. Pukulan Aji Tapak Wisa milik Dewi Sambi benar-benar jahat. Aku tidak mengerti. Mengapa ada seorang wanita seperti Dewi Sambi, seorang wanita yang cantik jelita, tapi memelihara pukulan maut untuk menyengsarakan seseorang. Mesin berangkat tidur dengan bermacam-macam pikiran tercokol di kepalanya.
Suatu saat dia memikirkan almarhum Pendekar Lo, suaminya yang pertama. Kemudian dia sempat juga memikirkan Arya Dwi Pangga, seorang laki-laki yang telah memberinya benih manusia. Pada saat lain dia memikirkan Arya Kamandanu, suaminya yang kedua. Kemudian dia teringat kepada Ayu Wandira. Setiap kali teringat pada anaknya yang masih merupakan bayi merah itu, Mesin melelehkan air matanya yang hangat. Akhirnya, karena merasa lelah dan ngantuk, dan barangkali juga pengaruh obat-obatan yang diberikan Tabib Wong, Mesin terlelap juga. Dia terbangun ketika matahari mulai naik di atas cakrawala dan mengambang di atas laut lepas. Saya lihat Nona Mesin tidur nyenyak sekali tadi malam. Benar, Bapak Wong. Saya tidur nyenyak. Saya tidur bagaikan terkena bius. Dan akhirnya, saya terpaksa bangun kesiangan. Hal itu karena pengaruh Nona berendam di dalam air rebusan daun pangkaja. Peredaran darah Nona berjalan lancar. Urat saraf Nona bekerja dengan sempurna. Bapak Wong. Ya. Apakah masih ada lagi hal-hal yang harus merupakan persyaratan yang harus saya lakukan sebelum dibedah? Ada. Dan apa yang harus Nona lakukan sekarang barangkali merupakan suatu pengorbanan yang sangat besar. Entahlah, saya tidak tahu apakah Nona bersedia atau tidak. Tapi kalau misalnya Nona keberatan, ya, tidak apa-apa. Terserah Nona Mesin sendiri. Apa yang harus saya lakukan lagi, Bapak Wong? Katakan saja. Saya bersedia melakukannya. Saya bersedia melakukan apa saja demi kesembuhan saya dari penyakit yang mengerikan ini, Bapak Wong. Sebelumnya, saya ingin bertanya lebih dulu kepada Nona Mesin. Silakan, Bapak Wong. Nona Mesin adalah seorang wanita yang sangat cantik. Apakah Nona menyadari hal itu? Saya cantik? Iya. Ya, banyak orang berkata demikian. Saya seringkali mengalami suatu kesulitan. Beberapa kali saya mengalami kesulitan dalam hidup saya. Karena katanya, saya mempunyai wajah yang cukup cantik. Tapi, entahlah kenyataannya. Saya kurang memperhatikan diri saya sendiri, Bapak Wong. Nona memang cantik. Nona sungguh-sungguh seorang wanita yang cantik. Setiap laki-laki pasti akan mengatakan bahwa Nona Mesin adalah seorang wanita yang cantik. Tapi, ada apa sebenarnya? Mengapa tiba-tiba Bapak Wong mempersoalkan kecantikan wajah saya? Maaf Nona Mesin. Bukannya saya tidak sopan. Tapi apa yang akan Nona lakukan nanti erat hubungannya dengan kecantikan yang Nona miliki selama ini. Iya, tapi ada apa? Cepat katakan, Bapak Wong. Ada apa dengan kecantikan yang saya miliki? Barangkali untuk sementara waktu Nona Mesin harus meninggalkan kecantikan yang Nona miliki. Apa maksud Bapak Wong? Saya masih belum jelas. Nona mempunyai mata yang sangat indah. Nona juga mempunyai tubuh yang semampai. Di samping itu, Nona mempunyai rambut yang indah bergelombang, bersinar-sinar terang. Bapak Wong, hentikanlah. Saya tidak mau lagi mendengarnya. Sebentar Nona Mesin. Sekali lagi saya minta maaf. Bukannya saya tidak sopan. Saya cukup tahu diri, Nona. Saya ini orang tua. Kalau saya mengatakan ini semua, justru karena saya menaruh iba terhadap Nona Mesin. Ada orang mengatakan bahwa kecantikan seorang wanita sebagian besar terdiri dari mahkota rambutnya. Benarkah demikian, Nona? Bagaimana pendapat Nona? Iya, mungkin juga begitu. Rambut wanita adalah mahkota bagi wanita. Setiap wanita pasti akan membanggakan rambutnya yang indah. Nah, itulah Nona. Untuk menjalankan upacara berikutnya ini, upacara yang lebih bersifat rohaniah, yang juga disebut upacara pembuang sial, Nona Mesin terpaksa harus merelakan rambut Nona. Ya, saya sudah bisa meraba apa maksud Bapak Wong. Bukankah Bapak Wong bermaksud memotong rambut saya? Begitulah Nona. Saya akan memotong rambut Nona seluruhnya. Tidak selembar pun boleh ditinggal lagi.
seluruhnya harus dipotong dan dibuang ke laut lepas. Bagaimana Nona Mesin? Apakah Nona tidak keberatan? Untuk sesaat lamanya, Mesin tidak mengatakan sepatah kata pun sebagai jawaban. Dia hanya meraba rambutnya yang panjang mengurai lewat bahu kanan kirinya. Rambut itu memang indah sekali. Rambut yang indah, yang pasti menjadi kebanggaan setiap orang yang memilikinya. Rambut yang hitam, bergelombang dan bersinar-sinar. Tabib Wong merasa iba melihat Mesin, yang nampaknya terasa berat untuk berpisah dengan rambutnya. Saya tahu, Nona pasti keberatan. Tapi ya, bagaimana lagi? Ini merupakan persyaratan yang juga harus Nona penuhi. Tidak, Bapak Wong. Saya sama sekali tidak keberatan. Kalau memang rambut saya ini harus dipotong, dan saya harus berkepala gundul, silakan. Saya tidak keberatan. Kalau begitu, syukurlah. Mudah-mudahan segala pengorbanan Nona Mesin nanti akan membawa hasil yang memuaskan. Baiklah, saya akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian kita akan berangkat ke tepi pantai. Selesai berkata, Tabib Wong segera melangkah keluar. Mesin tinggal sendirian di dalam ruangan. Mesin terus mengelus-elus rambutnya yang indah dan lembut. Sudah sekian tahun lamanya rambut itu ikut menyertainya dalam perjalanan, baik suka maupun duka. Memang sebenarnya dalam hati kecilnya ada perasaan berontak. Setiap wanita pasti tidak akan rela begitu saja rambutnya dibuang. Tapi karena hasratnya ingin sembuh sangat besar, karena dia ingin segera mencari anaknya, maka semuanya itu direlakannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-286 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Mesin, Yanuar sebagai Ratanja, Herman sebagai Wongin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Mesin tinggal dalam ruangan sendirian. Dia masih merenungi apa yang baru saja diutarakan oleh Tabib Wong. Dia tahu bahwa dia memiliki rambut yang indah. Dan sekarang dia terpaksa melepaskan mahkota kewanitaannya itu demi mengikuti upacara yang akan dilaksanakan oleh Tabib Wong. Mesin membelai rambutnya yang halus dan lembut
yang tergerai di dua belah pundaknya. Biar sajalah. Apa artinya aku mempunyai wajah cantik, tapi tubuhku kotor penuh penyakit? Biarlah Bapak Wong memotong rambutku, memotong garis-garis kesialan yang melingkari hidupku selama ini. Rambut jika dipotong masih bisa tumbuh kembali, tapi tubuh yang digerogoti penyakit dan pikiran yang senantiasa kacau balau karena peristiwa-peristiwa yang pahit, peristiwa-peristiwa yang penuh kesialan, hanya akan membunuh seorang manusia secara perlahan-lahan. Karena itu, biarlah aku kehilangan rambutku. Meisin masih terus berada di dalam ruangan. Tak lama kemudian Tabib Wong dan Ratanca muncul. Ratanca membawa sebuah kuali tanah berikut tutupnya, sementara Tabib Wong membawa sebuah pisau kecil. Apakah Nona Meisin sudah siap sekarang? Sudah, Bapak Wong. Saya sudah siap. Kasihan Kakak Meisin. Mengapa Kakak Meisin harus dipotong rambutnya, Bapak Wong? Bukan semata-mata rambutnya yang dipotong, Ratanca. Tapi juga garis-garis kesialan yang selama ini terus membuntuti Nona Meisin. Itulah yang perlu dicampakkan, dibuang ke tengah laut sana. Sudahlah, Ratanca. Kau tidak perlu bersedih hati. Biarlah Bapak Wong memotong rambutku. Aku sudah merelakannya. Aku ingin sembuh, Ratanca. Kau ikut gembira bukan? Kalau suatu ketika nanti aku sembuh sama sekali. Tentu, Kakak Meisin. Tentu saya akan merasa gembira sekali. Kita bisa bermain-main sepuas-puasnya. Selama ini, kita tidak bisa bermain kemana-mana, karena Kakak Meisin selalu mengeluh sakit. Nanti kalau Kakak Meisin sudah sembuh sama sekali, Kakak Meisin akan mengajak Ratanca bermain sepuas-puasnya. Baiklah. Sekarang marilah kita pergi ke tepi laut sana. Ayo Ratanca, hati-hati. Jangan sampai kuali tanah itu terlepas dan pecah. Mari Nona Meisin. Mari Bapak Wong. Mereka bertiga kemudian melangkah meninggalkan pondok Tabib Wong. Mereka melangkah ke arah pantai. Marilah kita duduk di sini. Silakan duduk, Nona Meisin. Ayo, kau juga duduk, Ratanca. Mudah-mudahan saja apa yang kita usahakan ini bisa berhasil dengan memuaskan, Nona Meisin. Kita manusia hanya bisa berusaha. Selebihnya, Yang Maha Kuasa lah yang menentukan. Benar, Bapak Wong. Dan saya sudah menyerahkan segala-galanya kepada kehendak Yang Maha Kuasa, yang mengatur seluruh perjalanan hidup manusia. Ratanca, letakkan kuali tanah itu dan buka tutupnya. Baik, Bapak Wong. Begini, Bapak Wong. Iya, biarlah ia di situ. Kau duduk agak ke belakang. Nona Meisin sudah siap? Saya siap, Bapak Wong. Tabib Wong lalu duduk bersila. Kedua belah matanya terpejam beberapa saat lamanya. Mulutnya komat kamit, sementara ombak masih terus mendebur ke arah pantai. Setelah itu, Tabib Wong mengeluarkan sebuah gulungan daun lontar. Gulungan itu dibuka dan diserahkannya kepada Meisin. Bacalah perlahan-lahan di dalam hati, Nona Meisin. Tulisan ini bukanlah mantra. Tulisan ini hanyalah sekedar pengakuan kita sebagai umat ciptaan Yang Maha Kuasa. Nah, bacalah Nona Meisin. Bacalah perlahan-lahan di dalam hati saja. Baik, Bapak Wong. Oh, Sang Penguasa alam semesta ini. Saya hanyalah seorang manusia. Saya hanyalah setitik noda di atas bentangan alam yang sangat luas tiada batas. Saya hanyalah makhluk ciptaan belaka. Karena itu,
Saya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan garis nasib saya sendiri. Semuanya tergantung kehendaknya semata-mata Ia Sang Maha Pencipta. Dulu saya tidak pernah ada, kemudian saya ada, dan akhirnya kembali kepada tidak ada. Saya hidup di dalam ketiadaan dan keberadaan. Telah menciptakan diri saya ini secara sempurna. Kau beri saya 12 tangan, 12 kaki, 12 mata. Kau beri saya pikiran dan hati. Kau ciptakan saya secara lengkap. Tentulah semua itu ada sebabnya. Kau berikan saya mata untuk memandang segala sesuatu di muka bumi ini. Kau berikan saya mulut untuk menyuap makanan ataupun meneguk minuman. Kau berikan saya lidah untuk bicara atau mengecap segala rasa. Karena itu Ya Sang Maha Pencipta, sekarang ini kupergunakan tanganku menadah ke atas, ke arah di mana kau bersemayam. Kumohon kepadamu Ya Sang Pembuat hidup. Kumohon rahmat kesembuhan darimu. Hari ini aku akan membuang rambutku. Biarlah rambutku yang indah ini tercampak di tengah laut lepas, sebagai perlambang garis-garis kesialan dalam hidupku telah terhapus. Ya Sang Dewa Baruna, Raja segala laut, Raja segala air, terimalah segala pengorbananku ini. Pergilah garis-garis kesialan, dan datanglah hari-hari keberuntungan. 70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Sudah Bapak Wong, saya sudah membacanya. Seluruhnya? Iya, seluruhnya. Saya sudah membaca seluruhnya. Baiklah. Sekarang lipatlah daun lontar itu dan masukkanlah ke dalam kuali tanah. Baik Bapak Wong. Meisin melipat daun lontar, kemudian memasukkannya ke dalam kuali tanah. Sementara itu nampak tabib Wong mengeluarkan pisau kecil yang tajam berkilat-kilat. Meisin diam menunggu. Bapak Wong berdiri, kemudian mulai menjamah rambut Meisin dengan tangan kirinya. Pada saat berikutnya, Bapak Wong mulai memotong sedikit demi sedikit rambut Meisin. Ayo, bantu aku Ratanja. Masukkanlah potongan-potongan rambut Nona Meisin ke dalam kuali tanah. Baik, Bapak Wong. Maka demikianlah, sedikit demi sedikit rambut Meisin tanggal dari kepalanya. Meisin berusaha menahan perasaannya, tapi akhirnya air matanya meleleh juga. Tabib Wong merasa iba, tapi rambut Meisin sudah sebagian tanggal dari kepalanya. Rambut itu jatuh dan segera dikumpulkan oleh Ratanja, kemudian dimasukkan ke dalam kuali tanah. Tabib Wong terus bekerja. Sungguh aku tidak pernah mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Apa yang kualami sekarang ini? Di manakah sebenarnya aku berada sekarang ini? Sepertinya semuanya hanya berjalan di atas dunia mimpi. Setelah semua peristiwa ku alami, semenjak aku berangkat meninggalkan negeri leluhur bersama Lau suamiku, sekarang aku berada di tepi pantai ini, dan Bapak Wong tengah memotong rambutku. Apa sebenarnya yang sedang berlangsung atas diriku? Lihatlah, rambutku sudah tanggal segenggam demi segenggam. Sebentar lagi aku akan menjadi seorang wanita yang tidak bermahkota. Seorang wanita berkepala kubur. Anakku, Ayu Andika. Semua ini kulakukan demi untukmu, Nak. Biarlah ibu menjadi wanita kudus
penting ibu bisa sembuh dan kita bisa berjumpa kembali. Semua pengorbanan ini kulakukan demi kasih sayangku padamu. Oh, Ayu Wandila, di mana kau sekarang ini, sayang? Ibu sangat kangen. Ibu sangat rindu. Ibu ingin sekali memelukmu. Sudah selesai, Nona Mesin. Ternyata dugaanku keliru. Apanya yang keliru, Bapak Wong? Semula saya menduga Nona Mesin akan kehilangan kecantikannya sama sekali. Tapi ternyata tidak. Sekalipun tidak mempunyai sehelai rambut pun, Nona Mesin tetaplah nampak cantik. Bapak Wong terlalu berlebih-lebihan memuji saya. Kalau tidak percaya, tanyakanlah kepada Ratanca. Bagaimana pendapatmu, Ratanca? Bukankah Nona Mesin masih tetap cantik? Iya, kakak Mesin tetap kelihatan cantik. Walaupun kepalanya gundul. Kau jangan menggodaku, Ratanca. Baiklah. Sekarang marilah kita hanyutkan rambut Nona Mesin ke tengah laut. Tutuplah kuali tanah itu, Ratanca. Kemudian hanyutkan ke tengah laut sana. Saya akan mengikat tutupnya, Bapak Wong, supaya tidak terlepas. Ratanca kemudian menutup kuali tanah dengan tali pelepah daun pisang. Setelah itu Ratanca menghanyutkan kuali tanah ke laut. Kuali tanah itu berjalan perlahan-lahan meninggalkan pantai. Makin lama makin jauh. Benda itu timbul tenggelam di balik deburan ombak. Dan akhirnya kuali tanah yang berisi rambut Mesin itu pun tidak nampak lagi. Dia telah tenggelam sama sekali ke dasar laut. Ayo, kita segera pulang, Bapak Wong. Lihatlah, mendung tebal bergulung-gulung di angkasa. Wahai Sang Hyang Baruna, dewa penguasa segala macam laut, terimalah pengorbanan dari salah seorang anak manusia ini. Buanglah garis-garis kesialan dalam hidupnya, dan pertemukanlah dia dengan hari-hari keberuntungan. Berkatilah anak manusia yang berkehendak baik. Turunkanlah berkahmu kepada Nona Mesin. Kuatkanlah hatinya selama menjalani pengobatan untuk penyembuhan sakitnya. Ayo, cepat Bapak Wong. Kita harus segera kembali ke rumah. Sebentar lagi pasti hujan turun. Baiklah. Ayo Nona Mesin, kita kembali ke pondok. Malam itu, Mesin berangkat tidur dengan tiada sehelai rambut pun menempel di atas kepalanya. Berkali-kali dia mengelus-elus kepalanya sendiri, seperti mengelus-elus pusara orang yang sangat dicintainya. Tapi suatu ketika matanya berubah menjadi berbinar-binar, bercahaya penuh tenaga dan semangat hidup yang bernyala-nyala. Dia sudah tidak sabar lagi menunggu. Besok Tabib Wong akan menjalankan pembedahan. Dan dia sudah tidak sabar lagi menunggu saat-saat itu. Ratanca? Iya, Bapak Wong. Apakah kau sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Sekarang juga saya akan menjalankan pembedahan atas diri Nona Mesin. Sudah, Bapak Wong. Saya sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ini pisau bedahnya. Mana itu arak putih? Apakah pisau ini sudah kau rendam di dalam arak putih?
Sudah, Bapak Wong. Bagus. Nah, Nona Mesin. Sekarang minumlah ramuan obat-obatan ini. Setelah minum ramuan obat-obatan ini, Nona akan terasa sangat mengantuk. Obat ini mengandung unsur bius. Baik, Bapak Wong. Memang benar. Setelah minum cairan obat-obatan yang diberikan Tabib Wong, tiba-tiba Mesin merasa sangat mengantuk. Matanya menjadi berat, dan sebentar kemudian tubuhnya sudah jatuh terkulai di atas pembaringan. Cepat, Ratanja. Aku harus segera bekerja. Lebih baik kau tunggu di luar sana. Aku akan segera membedah tubuh Nona Mesin. Baik, Bapak Wong. Saya akan menunggu di luar. Ratanja segera meninggalkan ruangan. Tabib Wong mencelupkan pisau ke sebuah mangkuk yang berisi arak putih. Kemudian dia melangkah ke arah Mesin. Selanjutnya dia mulai bekerja membedah tubuh Mesin. Karena baru pertama kali dilakukan, tangan Tabib Wong nampak gemetaran. Keringat bercucuran membasahi dahi dan lehernya. Ujung pisau yang sangat tajam menggores daging yang empuk dan tulang rusuk Mesin segera terbuka bagaikan sebuah pintu. Darah berhamburan keluar. Tangan-tangan Tabib Wong semakin gemetaran. Tabib Wong mulai bekerja membedah tubuh Mesin. Nampak tangan-tangannya gemetaran karena memang dia baru pertama kali melakukan pembedahan seperti itu. Tapi Tabib Wong terus bekerja. Sementara itu Mesin masih dalam keadaan terbius. Dia sama sekali tidak bergerak, sekalipun tubuhnya sudah menganga lebar dan mengeluarkan darah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Tabib Wong akan berhasil membedah Mesin dan menyembuhkan penyakitnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan Kenangan Masa Lalu Channel.